mendidik anak itu dimulai kapan? Bahasa tadi itu ya. Sebab begini loh, saya ngomongnya ya sairingku, dan saya pernah sekolah pendidikan dan pernah mengalami mendidik. Ini saya ini mendidik anak SD saja 23 tahun. Mendidik anak 23 tahun. Anak SMP 6 tahun, saya mesti ngajari SMP swasta. Kepepet ekonomi wis sembuh sekolah ya. Itu. Jadi berarti saya sedikit-sedikit eling didik ini. Anak SMP, anak SD itu dengan SMP penak ngulang SMP. Ulang SD itu lebih SMA penak lagi. Lebih ini dosen ungkapan karena tugas ya. SD itu berat. Maka ini itu pengalaman saya mendidik. 23 tahun saya mendidik di SD itu. Kemudian kepala sekolah 13 tahun, kepala kantor 6 tahun. Jadi ya banyak mengalami mendidik anak, mendidik orang. Di kantor kan mendidik orang satu kecamatan, guru-guru dan kepala satu kecamatan. Nah, ini dimulai dari mendidik itu dari kandungan. Ini saya dari dalam agama, dalam hadis, umur 4 bulan. Kandungan 4 bulan. Terus anak sudah terbentuk dalam kandungan. Mulai, ini riwayatnya belum riwayatnya. Ibu itu mulai hamil 40 hari itu masih berupa cairan. 40 hari. Kemudian cairan itu berubah setelah 40 hari menjadi darah 40 hari. Darah 40 hari. Kemudian darah menjadi daging 40 hari. Berarti kan 40 hari tas 4 bulan. Gitu. Nah, setelah 40 hari yang terakhir, 4 bulan akhir itu sudah ada gambar-gambarnya, mata, telinga, itu Allah perintah kepada malaikat supaya meniupkan roh pada bayi itu. Kemudian disuruh setelah meniupkan roh menulis 4 perkara. Ini 4 perkara ini sudah ditulis sejak bayi umur 4 bulan. Ya, 4 perkara itu apa? Yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Ini sudah ditulis, sudah ditulis. Rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian nasibnya. Nah, inilah mulai bisa dididik ibunya. Jadi kerentek hati ibu, kata-kata ibu dirasakan, sudah bisa merasa walaupun rumit sekali, sudah mulai dirasakan, sudah terdidik. Itu mendidik mulai itu. Kemudian di dalam kandungan selama berapa bulan? 9 bulan ya? 9 bulan. Selama 9 bulan. Karena ibu hamil itu betul-betul berat. Ibu hamil itu kan berat. Sehingga Allah memberikan pahala kepada yang ibu yang hamil, yaitu pahalanya sama dengan pahala yang diberikan kepada
orang puasa yang jihad. Ibu yang hamil itu kalau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang puasa yang jihad. Luar biasa. Wis poso jihad. Ini hamil. Maka ibu-ibu yang hamil dapat pahala baik. Dong hamil ya. Kemudian waktu melahirkan Allah menurunkan kenikmatan ke dalam batin ibu itu. Kalau melahirkan itu meninggal, itu jihad fisabilillah. Meninggal dalam hamil itu, dalam melahirkan itu jihad itu. Kemudian tetesan air susu yang diserap bayinya yang baru lahir itu tiap tetes itu mengandung pahala yang besar. Kemudian kelan ibu yang baru melahirkan itu semalaman tidak bisa tidur. Rasulullah mengantuk, sudah tidak karu-karuan. Itu kalau ibu itu betul-betul ikhlas mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu sahabat bilang yang diberikan kepada 70 budak yang merdeka. Itu dulu masa ini sangat repot bisa. Ini mendidik, tak teruskan gitu. Kemudian dimulai yaitu akhir itu sudah mulai bisa mendengar, melihat walaupun remeng-remeng. Mendengar, kalau lain tidak dapat mendengar, bisu nanti. Jadi anak orang bisu itu memang sejak lahir tidak dengar. Nah, orang bisa berkata seperti ini kan masalahnya ke mendengar. Kalau tidak mendengar tidak bisa. Mau nirai sono, roh nirai sono, mereka orang mendengar. Nah, saiki iso omong sekarang banyak anaknya yang sudah pandai bicara dipelajari oleh ibunya itu karena mendengar. Tahu karena tahu bahwa itu jeruk, kan melihat. Kok tahu namanya jeruk? Sebab diwarai biyen, oh jeruk. Nah, akhirnya mendengar telinganya, ini. Sehingga dengan demikian kita mendidik pada waktu itu hati-hati. Artinya mengeluarkan perkataan kepada anak, mengajari ke anak yang halus, kata-kata yang baik. Jadi anak mendengar hal-hal yang halus, mendengar hal-hal yang baik, melihat barang-barang yang baik. Akhirnya anak itu hanya menurun loh. Jangan kan anak, orang dewasa saja hanya menurun loh. Iya toh? Pinternya kan sama menurun. Coba dulu apakah bisa komputer? Itu opa itu tidak bisa komputer, tapi sekarang bisa. Bukan nurun, iya toh? Ngaku malah nurun kok diwarai nurun itu. Jadi nurun dari bayi. Jadi bayi yang belum bisa apa-apa. Apa-apa. Misalnya mau diwarai mama ibu bapak papa terus akhirnya lancar tambah akhirnya sampai bicara ini sampai luas seperti ini. Itu pendidikan. Maka dari itu karena seperti itu pendidikan yang pertama di keluarga ya Bu. Di keluarga. Keluarga itu tingkah lakunya, kata-katanya, perbuatan harus baik sebab diturun oleh anak-anak itu diturun. Contoh, kalau ayahnya pekerjaannya tidur saja, nanti anak-anaknya kan senang tidur. Ada ini pasti lagi. Bapak kan suka tidur. Ya kalau libur orang capek. Ini senengannya ngomong bengok-bengok, anaknya mesti buka mau. Nurun
Iya kan? Makanya Iya. keluarga, pendidikan yang pertama kan keluarga itu harus hati-hati itu dalam keluarga. Orang tua yang penting memberi contoh Bengok-bengok. yang baik dan menjadi contoh. Beda loh ya, memberi contoh dan menjadi contoh itu berbeda. Memberi contoh itu begini, kalau makan itu yang baik, doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Dicontoni. Ini memberi contoh. Mandi itu begini. Anak topnya ya bisa mandi tapi tidak ada yang mencontohi. Dicontohi yang baik. Memang harus dicontohi. Mandi itu begini loh. Makan itu begini yang baik. Contoh, memberi contoh orang tua. Contoh yang baik. Kalau orang tua memberi contoh yang tidak baik, anaknya dia juga mencontoh aja. Mencontoh keluarganya, satu keluarga sempurna itu. Itu memberi contoh, menjadi contoh lain. Kalau memberi contoh itu langsung menjadi contoh, tidak langsung menjadi tidak langsung. Jadi orang tak warai bocah kayaknya kok miso, baik kayaknya miso, mana loh? Aku ora tau warai jane, kok iso? Ini itu menirukan loh. Ini cerita, ada cerita bocah di sini turun nerok nih wong tua. Anak TK itu masih kecil ya TK.